Ya, silakan kalian perhatikan. Kita mulai pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk materi setelah PTS, yaitu tentang statistika. Ada apa saja di statistika? Kita lihat. Ya, bab 5 statistik. Yang ada buku paketnya boleh dibuka di halaman 184. Ya, materi yang pertama adalah tentang pengumpulan data. Oke. Ya, mengumpulkan data dapat dilakukan dengan melakukan percobaan, wawancara, atau mengutip informasi dari sebuah artikel. Contohnya, kita ingin mengetahui data mata pencaharian penduduk, maka kalian dapat datang ke kelurahan atau kantor kepala desa. Dan kita bisa mencatat data yang diperlukan. Itu ya, Nak, proses pengumpulan data. Atau simpelnya adalah ketika kalian di kelas, misalnya di kelas kalian ingin tahu tinggi badan atau berat badan teman kalian, berarti kalian lakukan dengan cara wawancara atau menanyakan langsung kepada teman-temannya. Nah, yang kedua, membaca dan menafsirkan sajian data. Ya, kalian lihat di sini ada tabel. Ini adalah tabel tentang nilai siswa dari 6 nilainya sampai 9. 6 yang mendapatkan nilai 6 ada sebanyak 5 siswa. Ya, yang mendapatkan nilai 7 ada sebanyak 12 siswa. Yang mendapatkan nilai 8 ada 13 siswa. Dan yang mendapatkan nilai 9 ada 5 siswa. Nah, biasanya dari tampilan tabel ini akan muncul beberapa pertanyaan. Apa pertanyaannya? Kita lihat. Oke. Berdasarkan tabel nilai siswa berikut, yang pertama ditanyakan adalah jumlah siswa. Jumlah berarti artinya adalah ditambah seluruh tadi ya. Nih, yang ditambah adalah banyaknya siswa ini. Kita tambahkan 5 tambah, ya tadi kalau kita kerjakan, tadi jumlah siswa berarti 5. Tadi yang tabel pertama ada, yang nilainya 6 ada 5 ya. Kita tulis 5 ditambah, ya, yang nilainya 7 ada 12. Oke, kita tulis tambah 12. Tambahkan lagi. Yang nilainya 8 ada 13. Kita tambahkan lagi 13. Tadi yang terakhir nilainya 9. Ada sebanyak 5 siswa. Berarti tambahkan 5. Ya. Setelah ditambahkan, hitung hasilnya. 5 ditambah 12, ditambah 13, ditambah 5. Ya, berapa itu kira-kira? Ya, jumlah siswanya adalah 35. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua. Banyak siswa yang memperoleh nilai terendah. Nah, nilai di sini ada dari tabel 6, 7, 8, 9. Berarti nilai terendahnya adalah 6.
Berapa siswa yang mendapatkan nilai 6? Ada 5. Maka jawabannya banyak siswa yang memperoleh nilai terendah adalah 5 orang. Nah, ya. Yang ketiga, banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Ya, tadi di tabel nilai terendahnya 6. Nih, 6. Nilai tertingginya adalah 9. Berapa banyak siswanya? Ada 5. Yang ada buku paketnya boleh disimak di halaman 186 dan 187, ya nak? Oke, lanjut. Pertanyaan yang terakhir, nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Berarti kita lihat siswa yang paling banyak di sini yang mana? 13 ya. Ini 5, 12, 13, 5. Berarti yang paling banyak 13. Berapa nilainya yang mendapatkan 13 ini 13 anak, itu berarti nilainya adalah 8. Nilai 8 itu sebanyak 13 anak paling banyak ya. Oke, ini tabel ya. Pertanyaannya biasanya seperti ini. Tanyakan jumlah, banyak nilai siswa yang banyak siswa yang memperoleh nilai terendah, nilai tertinggi, kadang ditanyakan selisih banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi dengan nilai terendahnya berapa. Kita lanjut, setelah tabel ada diagram. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram. Yang kita pelajari yang pertama adalah diagram gambar atau disebut dengan piktogram. Ya, bisa diperhatikan. Di sini ada tabel diagram gambar. Piktogram di sini ada gambar sapi ya. Data hasil perhitungan hasil ternak sapi disajikan sebagai berikut. Pada tahun 2007, ini ada berapa nih sapinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pada tahun 2008, ada 7, 8, 9, 10. Pada tahun 2009, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada tahun 2010, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, bukan berarti tahun 2007 cuma ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sapi yang dihasilkan, bukan. Jadi di bawahnya ada keterangan, setiap satu gambar sapi itu mewakili 1000 ekor. Ya, setiap satu gambar sapi mewakili 1000 ekor. Artinya pada tahun 2007 dia ada berapa? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 ekor. Ya, 7 gambar ada 7 dikali 1000. 7000. Berarti tahun 2008 ada berapa? Tadi ada gambarnya ada 10. Berarti ada 10.000 ekor sapi. Tahun 2009 ada 9. Berarti 9 dikali 1000. Berarti 9.000 ekor. Tahun 2010 ada 12 gambarnya. Berarti ada 12.000. Kita lihat pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Berdasarkan piktogram tadi ya, banyak ternak sapi pada tahun 2008. Nah, ada berapa? Tahun 2008 tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sapi gambarnya. Satu sapi itu mewakili 1000 ekor, berarti 10 dikali 1000. Maka jumlahnya adalah 10.000 ekor.
Oke, kita lanjut. Ternak sapi terbanyak terjadi pada tahun yang paling banyak. Kamu lihat dari gambar, tadi gambarnya. Nih, gambarnya. Yang paling banyak gambar sapinya itu ada di tahun berapa? Tadi kan ini ada 7. 2008 ada 10. 2009 ada 9. 2010 ada 12. Berarti yang paling banyak ada di tahun 2010. Oke. Kemudian, selisih ternak sapi pada tahun 2009 dan 2010. Oke, pada tahun 2010 ada berapa sapinya? Ada 12. Ada satu ekornya itu 1000, berarti ada 12.000. Kalau selisih artinya dikurangi. Sekarang kita lihat di tahun 2009 ada berapa sapinya ini gambarnya? Ada 9. Ya, berarti 9.000. Kita kurangi 12.000 dikurang 9.000. Hasilnya adalah 3.000. Selisih itu dikurangi. Ingat ya. Oke, tadi sudah, tabel sudah, piktogram sudah, masih ada lagi. Kita lanjut ke diagram garis. Nah, ini dia diagram garis, seperti ini gambarnya. Ibu perbesar ya. Nah, diagram garis kita bisa lihat, jadi bentuknya seperti ini, ada titik-titik, kemudian, nah, titik-titik ini kemudian digabungkan menjadi garis. Nah, dari sini, dari diagram garis di atas, diperoleh keterangan sebagai berikut. Banyak siswa kelas 1. Kita lihat kelas 1 titiknya ada di sini. Berarti 35 anak. Kelas 5. Ini kelas 5, ada di sini titiknya 40 anak. Terus ditanyakan, kelas yang paling banyak siswanya adalah kelas 4. Dia ada di paling atas sebanyak 45 anak. Kalau ditanya kelas 3, ada berapa kelas 3? Kelas 3 di paling bawah. Dia hanya ada 30 anak. Berarti kelas 3 kelas yang paling sedikit siswanya ya, cuma 3. Oke, lanjut. Untuk diagram garis sudah. Kita lanjut ke diagram batang. Ya, kalian perhatikan di sini diagram batang. Yang bawahnya ini adalah mata pencaharian. Ada petani, mata pencaharian itu pekerjaan ya nak. Petani, peternak, pedagang, ada PNS, TNI, dan polisi. Yang di sini adalah banyaknya penduduk. Dituliskan dari 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Ya, petani. Dilihat titik-titiknya ini ada di 40. Peternak ada di tengah-tengah antara 40 dengan 50, berarti 45. Pedagang ada di 50. PNS di 30. TNI dan polisi ada di tengah-tengah antara 20 dengan 30, berarti 25. Kita lihat. Nah, ada pertanyaan lagi dari diagram batang tadi. Berdasarkan diagram batang berikut, tentukan berapa banyak penduduk yang mata pencaharian, berpencaharian sebagai pedagang. Nanti dilihat mana pedagangnya. Ya, pedagangnya ada berapa nih pedagang? Dilihat titik-titiknya ada di angka 50. Berarti jawabannya sebanyak 50 orang. Ya, mata pencarian apa yang paling sedikit? Pekerjaan apa nih yang paling sedikit? Yang paling sedikit ternyata ada di angka 25. Kita tarik dari sini lihat, itu TNI dan polisi. Kita tulis di sini. TNI dan polisi. Ya. Kemudian, berapa banyak penduduk di desa? Berarti kita jumlahkan semuanya. Yang petani ada 40, tulis 40.
40. Ya, 40 ditambah. Kemudian peternak tadi ada 45. Peternak 45. Lanjut. Pedagang ada 50 orang ya. Kemudian ada apa lagi? PNS ada 30. PNS 30. Yang terakhir tadi TNI dan polisi ada 20. Ya, ditambahkan hasilnya adalah ya, kita lihat 5 tambah 5 10. 41, kita tambah 45, 5 tambah 4 9, 9 tambah 5 14, 14 tambah 3 17, 17 tambah 2 9. Berarti ada 190 orang. Oke. Ya, Ibu lanjut. Itu tadi membaca data dalam bentuk tabel maupun diagram. Ya, membacanya dalam bentuk soal-soal. Jadi hati-hati melihatnya, harus teliti. Ya, setelah membaca ada penyajian data. Kita lanjut, buka bukunya di halaman 193. Ya. Ini ada data nilai hasil ulangan matematika dari 40 siswa. Ya, bisa dilihat ada yang 8, 5, 6, 9, 9, ya, dan seterusnya. Ini ada 40 orang. Nilainya bermacam-macam. Ya, dari data tabel. Nanti ini akan kita buat ke dalam bentuk tabel. Oke. Kita akan buat ke dalam bentuk tabel. Ibu siapkan tabelnya di sini. Ya, nilai kita lihat. Nilai terendahnya ada 3. Ada nilai 3 ya di sini. Kemudian nilai 4, 5, 6, 7, 8, dan paling tinggi 9. Ini sudah ada tabelnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, yang nilainya 3. Yang lihat di sini, boleh diikuti yang ada yang pegang buku paketnya, dilihat halaman 193 dan 194 ya, Nak. Oke, 3. Ini ada 1 saja. Berarti hurufnya kita buat 1. Nah, ada lagi nggak di sini yang 3? Kalau tidak ada, berarti sudah banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 3 hanya 1 orang. Lanjut. Yang mendapatkan nilai 4, kita lihat dari baris pertama dulu nih. 4, 1. Ada 1, 2. Ya, ada lagi. Kalau tidak ada, kita langsung buat hurufnya berarti 2. 1, 2. Berarti ada 2 orang siswa. Yang mendapatkan nilai 5, kita lihat lagi 5. 1, pas ya, kita cek ke bawah. Oke, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita buat 1, 2, 3, 4. Nah, untuk 5-nya, kalau sudah 5, kita buat garis miring. Nah, dicoret. Dicoret seperti ini. Berarti dia ada 5. Oke. Ya, dicoret garis ini berarti 5 ya. Sekarang lanjut nilai 6. Ada 1, 2,
ini tadi udah 4, kita buat dulu. Ini ya. Dan buat garisnya. 1. Oke. 2, 3. Kemudian ini ada 1, 2, ya. Nah, ini tadi 5. Kalau sudah dicoret ini berarti jumlahnya 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 orang siswa yang mendapatkan nilai 7. Kita lihat, di baris pertama tidak ada, baris kedua ada 1, 2. Kita buat tulisnya 2. 1, 2. Kemudian baris ketiganya 1. Ini ada 1. Kita tambahkan dulu 1. Ini 1 ya. Kemudian yang keempat 1, 2, 3. Ada 3 lagi. Nah, 1 karena dia sudah 4. Kita buat lagi 2. 3 tadi udah 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut yang paling bawah ada 1, 5, 6, 7, 8. Oke, nilainya 8. Kita lihat 8, 1, 2, banyak nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita langsung buat 1, 2, 3, 4. Jangan lupa kalau kelima itu ya dicoret ya. 5, lanjut 6, 7, 8, 9. Coret lagi. Ada 10. Ya, terakhir 9. Kita lihat di tabel ininya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Maka jumlah semuanya ada 4. Ini mengubah data seperti ini ya, diubah ke dalam bentuk tabel. Jadi kita menggunakan huruf dulu ya untuk mengecek, baru kemudian dihitung banyak huruf seperti ini banyaknya. Kita lanjut, selain ke dalam bentuk tabel, tadi juga bisa disajikan ke dalam bentuk diagram. Di sini Ibu hanya menampilkan 2 buah diagram ya. Yang pertama nih, ini ada tabel, jadi dalam bentuk tabel akan dibuat ke dalam penyajian datanya ke dalam bentuk diagram. Diagram garis dan juga diagram batang. Boleh lop-lopan. Ya. Ya, kita lihat di dalam bentuk tabel, nilai 4 ada 3 orang, nilai 5 ada 9 orang, 6 ada 9 orang, nilai 7 ada 5 orang, 8 ada 6 orang, dan 9 ada 4 orang. Jika ada bentuk tabel ini kita sajikan ke dalam bentuk diagram, maka akan seperti ini ya. Ya, ini diagram garis. Jadi ketika kalian gambar, buat dulu sumbu X. Ini sumbu X yang mendatar. Ya, untuk menuliskan nilainya. Tadi nilainya kita tulis tetap dari 1 sampai 10. Ya, kemudian sumbu Y-nya, ini yang ke atas. Ini untuk banyaknya siswa. Kita tuliskan 1 sampai 10 juga. Setelah sudah dibuat seperti ini, ya, nilainya 1 sampai 10, banyak siswanya yang di sumbu Y ya, yang tegak 1 sampai 10. Kita lihat di tabel 4, nilai 4 ada banyaknya itu ada 3. Berarti kita lihat di sini ini 4. Nah,
Kan tadi kita sudah buat banyak siswa. 3 ya. 1, 2, 3. Berarti kita buat di titik yang dinilainya 4. Di sini. Kita buat titiknya dulu. Kemudian, nilai 5. Ada 9. Kita buat lagi 5. Ada sebanyak 9. Kita buat titiknya di sini. Kemudian 6. 6 ada 9. Buat lagi. Nilai 6 titiknya. Sampai di akhir nilai 9. Setelah titiknya semua sudah, kita gabungkan dari titiknya. Kita buat garis ya. Dari titik 1 ini, dari nilai 4, naik ke nilai 9 ya. Ke nilai 5, ada 9 orang. Kemudian gabungkan lagi garis, lanjut sampai di nilai terakhir. Ini disebutnya dengan diagram garis. Kalau diagram batang, sama nak. Diagram batang pembuatannya sama, hanya bentuknya batang. Oke. Nah, ini diagram batangnya sama ya. Jadi X-nya, sumbu X-nya atau yang mendatar ini tetap dinilai 1 sampai 10. Nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian untuk yang sumbu Y-nya atau yang tegaknya, ini adalah banyak siswanya. Kita buat 1 sampai 10, sama seperti yang tadi. Nah, kemudian dibuatlah nih diagram batangnya seperti ini. Kan tadi yang nilainya 4, banyaknya adalah 3. Dibuat seperti ini. Nah, untuk diagram batang, jangan lupa diberi jarak ya sayang. Tiap nilainya ada jaraknya untuk masing-masing diagram batangnya. Untuk supaya lebih menarik, maka boleh diberi warna kalau untuk diagram batang. Nilai 4 ada 3 orang, nilai 5 ada 9 orang, 6 ada 9 orang, 7 ada 5 orang, 8 ada 6 orang, dan nilai 9 ada 4 orang. Oke, itulah tadi tentang statistika atau penyajian data dan pengolahan data ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Mudah ya, Nak? Enjoy your weekend. Sekali. Oke, mudah ya nak untuk statistika ini mengenai dan kali Udah sampai sini aja. Oke, kalau sudah paham untuk ini, Ibu mau lanjut lagi nih. Di mute dulu Bu, gak kedengeran Bu. Gak kedengeran. Itu matematikanya dibuat Bu, apa enggak? Yang dibuat Matematikanya. perhatikan tadi Ibu menjelaskan, emang tadi Ibu nyuruh kamu buat. Oh iya enggak. Bu gak kedengeran Bu. Ada di buku paket kan? Sudah pada paham belum? Tugas Bu. Sudah tapi gak kedengeran nih. Di mute aja dulu Bu. Lagi kerjain semua tugas yang ada di sini. Oke, sudah ya? Sudah paham? Ibu mau lanjut lagi. Materinya masih ada dan ini harus dicatat karena tidak ada di buku paket. Oke.
Materi selanjutnya mencatat ya sayang. 3, 4, 5. Sudah siap belum? Sudah. Siap ya, masih. Share screen, Bu. Ya, sebentar sayang. Ditambah Jangan di-mute, Bu. Mute. Kalau nggak di-mute nanti suara ibu nggak jelas. mute. Tong. Nana diem nak. Di mute aja yuk. Di mute. Ya, sebentar. Sudah siap ya? Betul. Diem Nana. Di mute Bu. Jangan Baik. Udah kedengeran apa yang dijelasin? nanya dong, Bu. Ya, nanti nanyanya boleh nanti sayang ketika sudah selesai ibu menjelaskan. Jadi kalau mau ada yang ditanya, kamu catat dulu. Mau nanya apa? Soalnya kalau tidak ibu mute ketika ibu menjelaskan, kasihan nanti kalau kaliannya rame, nggak kedengeran suara ibu. Ya Bu. Ya. Enam tiada. Halo. Nggak bisa dibilangin. Oh, katanya mau mencatat. Ya, sebentar ya sayang. Oke, sudah siap ya? Sudah siap dengan menulisnya semua ya? Ibu mute dulu semua ya? Yes, Bu. Oke, kita lanjut lagi. Materi selanjutnya yang tadi itu mudah ya nak. Sekarang kita, oke. Ibu akan mengajarkan tentang mean. Apa sih itu mean? Mean itu adalah nilai rata-rata. Ya, selain mean, ada juga median. Istilah median ini adalah nilai tengah. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering atau paling banyak muncul. Ya. Tiga ini ya materinya tambahan yang ibu berikan karena nanti di kelas 5 dan 6 kalian akan mendapatkan ini juga. Mean nilai rata-rata, median nilai tengah, modus nilai yang paling sering atau paling banyak muncul. Silahkan dicatat dulu arti-artinya ini. Nanti aku langsung ke contoh.
Oke, kalau sudah dicatat, kita lanjut ke contoh ya. Oke, contoh soalnya. Oke, data nilai 10 siswa, nilainya ada 8, 9, 7, 6, 8, 8, 9, 7, 7, dan 8. Nah, yang ditanyakan nanti adalah mean, median, dan modus. Untuk mengerjakan itu, kita harus urutkan dulu datanya. Kita urutkan data dari yang paling kecil. Berarti yang paling kecil di sini ada 6 ya. 6, 7, 7-nya ada berapa kali itu? Ada 3 kali ya. Kemudian 8, kita urutkan ada sebanyak 4. Terakhir 9, ada 2 ya. Oke. Oke, sudah ya. Sudah diurutkan datanya. Urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau ditanyakan mean, tadi mean adalah nilai rata-rata. Maka kita harus menjumlahkan dulu semuanya. 6 ditambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 dan 4 kali ya 8-nya tambah 9 tambah 9 ya. Kemudian ini setelah dijumlahkan kita buat dibagi seperti ini. Kita buat per yang panjang seperti ini. Oke, kita buat per yang panjang. Kemudian di bawahnya kita tuliskan banyak datanya. Ada berapa tadi datanya? Semuanya ada 10 ya. Berarti dibagi 10. Oke, coba sekarang sambil kalian tulis juga, kalian hitung. Kita hitung sama-sama ya. Coba sambil ditulis, sambil dihitung ya nak. Kita kerjakan sama-sama. Dijumlahkan. Oke, kita jumlahkan 6. Oke, kita jumlahkan 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9. Ya. Hasilnya adalah 77. Oke, 77 tadi per 10 dibagi 10. Kita tuliskan pernya.
Ya, kalian tulis juga di bukunya per ya, di bawahnya kita tuliskan. Nah, 77 dibagi 10 ya, maka hasilnya meamnya atau nilai rata-ratanya adalah 7, ya, meat datanya dijumlahkan dibagi banyak data ya. Setelah digunakan hasil adalah 77, kemudian dibagi 10, maka meamnya atau nilai rata-ratanya adalah 7,7. Oke, lanjut. Kita lanjut ke median. Ya, tadi yang kedua median ya. Dulu yang kedua adalah median. Urutan datanya kita pindahkan dulu ya tadi. Urutan datanya. Oke. Kita pindahkan dulu. Yang kedua median. Nah, nilai tengah. Median adalah nilai tengah. Ya. Karena dia ada 10 ya. Kalau kita bagi 2, 10 dibagi 2, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga dibuat garis dulu ya biar kalian lebih mudah memperhatikan ya. Di sini kita garis 1, 2, 3, 4, 5 sampai di sini ya garisnya. Kemudian yang keduanya juga ada 5 ya. Ini berarti nah, ini ya 1, 2, 3, 4, 5. Maka mediannya ada di mana? Posisi mediannya ada di ibu beri panah ya. Nah, nih. Posisi mediannya ada di sini. Ya. Kalau begitu mediannya berapa, Bu? Nah, di sini angka 8, di sini angka 8. Berarti mediannya 8. Kalau ada di tengah-tengah, kita mengucapkan mediannya 8 ditambah 8. Kemudian dibagi 2. Karena ada 2 ya. Dibagi 2. Hasilnya adalah 8 tambah 8, 16. Dibagi 2. Dibagi 2, maka hasilnya 8. Nah, kalau ganjil, kalau datanya ganjil, mencari median itu lebih mudah. Ya, karena kalau ganjil pasti akan tersisa satu angka di tengah-tengah. Nah, satu angka itulah yang menjadi median. Kalau genap, dia ada di tengah-tengahnya kosong kan, berarti yang sebelah sini, kanan dan kirinya kita jumlahkan, kemudian dibagi 2. Itu kalau datanya genap. Kalau datanya ganjil, maka dia akan ada satu angka yang tersisa di tengah-tengah. Ya, coba contoh misalnya ganjil, ini ibu kurangi 1 data angkanya ibu kurangi 1 ya nak. Misal 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Ya. Nah, ini
ini ada datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya, ganjil. Berarti kalau 9, kalau kita bagi 2 kan di sini ini 4 berarti. Ini kita gariskan sampai 4. Ya, ini dituang di sini. Berarti ini 4, 1, 2, 3, 4. Yang sebelah sini juga 4 dari sebelah belakang. Nah, kalau ganjil ada satu angka di tengah-tengah sini kan. Nah, angka inilah yang menjadi median nih. Ya, kalau ganjil mediannya sudah jelas. Ada satu angka di sini. Ya. Ya, jadi mediannya ada di sini. Oke. Ya, kalau untuk yang tadi yang genap, mediannya ada di sini di tengah-tengah. Kalau untuk yang ganjil dia terpisah jelas satu angka. Oke, kalau modus, tadi modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Nilai yang paling sering atau paling banyak muncul. Nah, yang mana? Kalau ditanya modus, berarti modusnya yang mana? Kalau dari urutan data, kelihatan ya nak, yang paling banyak adalah angka 8. Berarti modusnya 8. Ya. Mediannya dari data itu 7,7. Mediannya 8. Modusnya 8. Ya, silakan yang mau mencatat dulu boleh dicatat. Oke? Sudah? Itu tadi tambahannya. Ada yang mau ditanyakan? Buat, Bu. Dicatat sayang, dicatat itu yang tadi Ibu jelaskan dicatat. Tapi kayaknya sudah enggak. Yang sudah catat bagus, Aku punya skip padahal saya kan belum tulis. Yang belum tulis, yang selesai tulis ya Kak. Kak, yang mana Kak? Yang mana yang belum selesai? Yang tadi contoh. Modus 8 kan dulu. Ya, terakhir modusnya 8. Enggak rame. Ya. Tadi yang sudah dicatat, dimudahkan tadi, Mean, Media, artinya bisa ya. Nah, ini tadi contohnya. Yang belum, tadi contohnya. Yang ketinggalan dicatatnya. Ya, silakan dicatat. Oh, boleh tugas itu enggak gratis. Hah? Tidak tahu. Cepet banget. Ini Bu, bukan contohnya. Yang mana?
mana ini belum? Belum. Aka? Ayo cepat, Wisnis. Aku udah Bu, semuanya Bu. Ya. Sama. Soalnya pas Ibu tulis aku juga tulis. Iya, jadi ketika Ibu tulis, saya tulis, jadinya selesai. Baru. Ya, nanti ini Ibu share ya. Nanti Ibu share di grup kok. Dilihat nanti di YouTube-nya kalau memang ketinggalan. Nanti dimasukin ke YouTube kan Bu? Ya, nanti bisa dilihat lagi di YouTube ya, Nak. Ya, Bu. Ya, yang ketinggalan nanti bisa lihat di YouTube ya. Yes. Tapi nama YouTube-nya apa? Nanti kan di-share di grup saya. Nanti Ibu Empat bisa ahad, empat ikhlas ya. Orang nanti udah nunggu. linknya, kalian bisa mencatat dilihat dari video YouTube-nya, oke? Tapi nama video YouTube-nya apa? Nanti di-share saya. Empat A ikhlas. Nanti linknya di-share Aka, nanti bisa dilihat ya. Judulnya Statistika Kelas 4, oke? Empat A ikhlas saja Bu, susah Bu. Ya. Sudah? Sudah ya? Sudah jelas ya untuk hari ini materinya? Silakan dipelajari lagi ya Nak. Minggu depan Ibu berikan tugasnya. Jadi minggu ini kalian silakan pelajari materi yang Ibu berikan. Minggu depan baru Ibu berikan tugasnya. Ya? Oke, sudah untuk Zoom hari ini sudah selesai karena nanti Safi